Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali bersama Redo di Energi Kreatif. Oke, kali ini yang teman-teman lihat adalah budidaya hidroponik dengan sistem NFT atau Nutrient Film Teknik. Hidroponik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu NFT, Nutrient Film Teknik, dengan cara bidang talang airnya dimiringkan sepersekian derajat untuk mengalirkan sehingga terbentuk aliran tipis. Kemudian yang kedua, drip irrigation atau irigasi tetes, di mana sistem irigasi akan disetting melalui controller yang terhubung ke pompa untuk mengalirkan nutrisi di jam tertentu dengan kuantiti tertentu. Oke, yang ketiga ada DFT, Deep Film Teknik, yang mana sistemnya seperti NFT menggunakan kemiringan, akan tetapi saat pompanya dinonaktifkan akan tetap ada sisa air yang mengembang atau ada sisa air pada pipa sebanyak 20%. Oke, yang keempat sistemnya adalah rakit apung, di mana tanaman berada pada media mengambang di nutrisi yang ada pada box. Sistem yang teman-teman lihat sekarang adalah sistem drip irrigation yang diterapkan pada sistem pengairan untuk hidroponik tumbuhan tomat cherry. Oke, tomat cherry ini kenapa dipilih menjadi tanaman hidroponik dengan sistem drip irrigation? Karena nilai komoditinya yang sangat tinggi sehingga akan cepat untuk return of investment daripada investasi di greenhouse hidroponik tersebut. Khusus pada budidaya tomat cherry di greenhouse ini kita menggunakan greenhouse dengan sistem smart greenhouse, di mana temperatur dan humidity-nya sangat dikontrol ketat, ditahan pada temperatur sekitar 30 plus minus 2 dan humidity-nya antara 50 sampai dengan 70%. Sistem climate control automation ini tujuannya dibangun untuk merekayasa dari kondisi cuaca pada greenhouse yang bertujuan untuk mengakselerasi tingkat pertumbuhan daripada komoditi atau daripada tanaman tersebut. Setelah berjalan 2 tahun, kita mendapatkan data bahwa sistem akselerasi tersebut dengan cara mengontrol climate cuacanya itu mengakselerasi tanaman tomat sebanyak kira-kira 2 sampai 3 minggu lebih cepat panen daripada sistem tanam konvensional atau sistem tanam pada greenhouse tanpa ada rekayasa cuaca. Adapun rekayasa yang dilakukan adalah kita dengan memasangkan sistem kontrol yang bisa mendeteksi temperatur dan kelembaban, di mana sistem tersebut menjadi indikator kapan air mengalir untuk mendinginkan dan mengaktifkan sistem fan. Sistem fan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu big fan untuk menarik udara segar dari luar dan didinginkan melalui kisi-kisi cooling pad yang sudah dialiri oleh air, sehingga dari temperatur normal udara outdoor sekitar 35 derajat, ketika melewati kisi-kisi kurang lebih akan turun sebanyak 2 sampai 3 derajat, sehingga udara yang ditarik dari luar area greenhouse kemudian melalui kisi-kisi air pada cooling pad, sehingga udara yang masuk ke greenhouse sudah turun kisaran 32 derajat. Atau jika cooling pad continue dialiri oleh air, maka
kondisi udara akan mendekati temperatur air di sekitaran 27 derajat Celcius. Semua rekayasa menggunakan sistem kontrol berbasis sensor yang mana digerakkan oleh kontaktor-kontaktor dan timer yang terhubung dengan device hardware berupa pompa dan juga fan. Untuk meminimalisir matahari yang masuk bila mana komoditinya memang membutuhkan tidak terlalu banyak pencahayaan, contoh untuk komoditi tertentu yang membutuhkan pencahayaan 50 sampai 60%, kami menggunakan paranet, menggunakan shading paranet, menggunakan motor-motor yang mana bisa dibuka dan ditutup kapan saja, disesuaikan dengan kondisi cuaca dan temperatur di luar. Kemudian pada screen ini teman-teman bisa lihat ada selang yang menjuntai sepanjang greenhouse. Kemudian mengeluarkan selang-selang kecil, itu adalah drip irrigation, yang mana nanti air dari pupuk akan mengalir untuk memenuhi polybag yang ada pada sekitaran sepanjang selang, yang mana kemudian selang tersebut sudah memiliki konstanta, dia akan mengalirkan sebanyak 3 cc per menit. Kemudian dari acuan tersebut kita tinggal men-setting berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai cc yang dibutuhkan untuk tanaman, karena cc tersebut tidak konstan sifatnya. Ketika tanaman membesar, maka dia membutuhkan lebih banyak air dan nutrisi yang mengalir. Output akhir pada sistem ini adalah membantu para grower ataupun agro engineer untuk mendapatkan database yang direka pada komputer akan bisa menampilkan tren baik cuaca di dalam, cuaca di luar greenhouse. Kemudian kita bisa menambahkan note bahwa dalam kurun waktu tertentu untuk komoditi tertentu bisa menghasilkan akselerasi sebesar berapa hari. Akselerasinya mungkin dari normalnya 3 bulan menjadi 2 bulan 2 minggu dan seterusnya. Kemudian bisa ditambahkan catatan terhadap hasil daripada panen, sehingga kita memiliki variasi-variasi. Database tersebut juga akan menampilkan data temperatur, humidity yang tercapai oleh sistem, sehingga kita bisa memukul rata atau melihat data rata-rata average-nya untuk penumbuhan dengan kisaran hasil katakanlah 1 ton dalam 1 kali panen, itu didasari dengan pengkondisian cuaca yang seperti ini, temperatur yang seperti ini, humidity yang seperti ini. Kemudian nanti kita bisa menjustifikasi atau membuat percobaan. Kita akan mengadjust, contoh misalkan di berapa derajat, nanti akan berkorelasi grafiknya terlihat apa dampak terhadap panen, sehingga kita bisa memutuskan parameter yang terbaik untuk tanaman tersebut. Sistem fan terdahulu saya menyebutkan ada 2 sistem fan, ada 3 sistem fan saya ralat. 3 sistem fan tersebut ada big fan yang berukuran besar untuk menarik udara dari arah sebaliknya yang sudah melalui cooling pad. Kemudian ada top fan. Top fan itu berada pada dinding yang sejajar dengan big fan, akan tetapi posisinya di atas, berfungsi untuk membuang udara pada lengkungan-lengkungan kubah, di mana lengkungan kubah tersebut adalah tempat berkumpulnya udara terpanas di dalam greenhouse. Kemudian ada pula yang letaknya di tengah, yaitu adalah circulation fan yang berfungsi untuk membantu penyerbukan pada tanaman saat tanaman musim kawin atau musim berbuah. Karena tidak adanya lebah sebagai media yang alami untuk pembuahan tanaman, kita menggunakan rekayasa sistem sirkulasi fan untuk melancarkan atau membantu proses pembuahan
serbuk sari pada putik. Oh itu sorry, maaf, itu engineer agro yang mengerti, tapi saya ditugaskan untuk membuat sistem tersebut sehingga mendapatkan posisi yang efisien dan juga pembuahan dari tanaman yang efisien. Pada control box teman-teman bisa melihat ada dua parameter, yaitu temperatur dan humidity. Temperatur sisi kanan, humidity sisi kiri. Nah, di mana dua buah indikator tersebut dapat mendeteksi daripada sensor yang diletakkan di posisi greenhouse. Kami memasang sekitar 3 titik sensor, yang mana 3 titik tersebut menghasilkan deteksi yang berbeda-beda. Akan tetapi kita akan mempunyai kalkulasi rumusan menjumlahkan semua jumlah daripada sensor dan membagi rata-ratanya sehingga temperatur rata-rata bisa terdisplay. Respon sistem tersebut sudah didesain sedemikian rupa, dia akan mengambil data per 2 menit perubahannya. Per 2 menit dia akan mendeteksi ulang dan mengecek ulang. Kemudian sistem kontrol dilengkapi oleh mode auto dan mode manual. Mode manual dibutuhkan bila mana sistem memang membutuhkan adjustment dari intervensi manusia. Ketika temperatur dan humidity-nya katakanlah tidak tercapai ataupun tercapai, maka sistem akan berjalan secara otomatis. Tetapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan adjustment manusia, contoh saatnya pembibitan, kemudian saat pemindahan, nah sistem-sistem tersebut ada kalanya ada kebutuhan di nonaktifkan ataupun di running secara manual. Opsi automation tersebut sangat dibutuhkan sekali, sehingga kita mendesain customizing di desain sesuai dengan kebutuhan yang relevan di kondisi pertanian yang ada. Terlihat pada panel sistem kontrol. Sistem kontrol ini sangat sederhana, hanya mendeteksi dua parameter yang tadi itu saya sebutkan sebelumnya, temperatur dan humidity. Kemudian temperatur di sini terletak sebelah kiri dan humidity sebelah kanan. Terlihat dia mengakomodir dua tombol atau dua selektor, yaitu hanya untuk big fan dan untuk top fan. Sistem lebih kecil dapat diterapkan pada greenhouse dengan ukuran kecil, di mana kebutuhannya untuk menumbuhkan pembibitan dari biji, penyemaian dari biji sampai dengan ke tanaman siap pindah menuju greenhouse besar atau umur kira-kira 2-3 minggu. Big fan dengan daya sebesar 1 kW atau 1000 watt terpasang. Dia menggerakkan blade atau kipas yang didesain untuk mampu menarik udara dengan bentangan greenhouse dari sisi satunya ke sisi big fan ini sepanjang kurang lebih 10-15 meter. Kisi-kisi pada cooling pad, jadi yang teman-teman lihat sekarang warna coklat itu adalah cooling pad. Cooling pad itu bentuknya dia seperti rongga sarang lebah, di mana nanti cooling pad ini dialiri oleh air melalui kisi-kisi tersebut, sehingga udara yang melewati kisi-kisi tersebut sudah didinginkan oleh cooling pad. Cooling pad ini terbuat dari bahan kardus atau semacam kertas, tapi kuat untuk digunakan selama kurang lebih 3-4 tahun. Kemudian pada akhirnya cooling pad tersebut akan rusak dan akan terjadi replacement atau penggantian, diakibatkan karena sobek ataupun adanya tumbuh lumut ataupun jamur. Ini adalah sistem kontrol untuk drip irrigation atau irigasi tetes, di mana kita bisa men-setting seberapa banyak kuantiti dari air yang mengalir pada
sistem irigasi tetes, kemudian berapa lama air tersebut mengalir, dan bisa dijadwalkan dalam satu hari bisa 4 kali penyiraman. Kita bisa memilih waktu-waktunya di kapan saja, waktu-waktu yang baik untuk penyiraman ataupun kritis terhadap cuaca diakibatkan karena siang hari terlalu panas sehingga membutuhkan pendinginan di media tanam. Sistem kontrol ini terintegrasi karena sejatinya tidak ada yang distributor yang memiliki produk yang customize atau yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga membutuhkan adjustment dan penambahan relay ataupun kontaktor.